bukan dengan kekuatan ku dapat jalan hidup. Selamat sore, shalom. Selamat berjumpa kembali bersama Nurdin. Ku dapat jalan hidupku tanpa Tuhan. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam, sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Hidup kita ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita bisa menjadi berkat bagi siapa saja. Kita anggap pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakai hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, bila saatnya nanti
pujian secara berturut-turut. Yang pertama dari solo dari keluar, dalam hal ini Opa Pendeta Obed Payung. Kemudian yang kedua persembahan pujian dari Gereja Kibai Tombak. Yang ketiga persembahan pujian dari GPDI Jemaat El Sadai Kepek. Dan yang keempat persembahan pujian dari sidang jemaat setempat. Kami persilakan untuk persembahan pujian yang pertama dari orang tua kekasih kita. Terima kasih buat kesempatan. Saya ambil sedikit. Saya mau bernyanyi karena setiap saya punya keluarga meninggal, kalau saya masih ada, saya mau bernyanyi sejenak sedikit tentang almarhum. Dia sosok keluarga kami yang pertama kali sulung dari antara kami dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, percaya ke Yesus dan menjadi hamba Tuhan juga dari kalangan kami, keluarga kami di pihak papa, di pihak mamanya. Jadi beliau adalah sosok yang luar biasa di antara kami. Dia yang terganteng di antara semua rumpun kami. Dia juga yang paling berwibawa pada masa mudanya sampai dalam pengkemalaan suksesnya. Dia yang berwibawa dan dialah harapan kami. Selalu kami tampilkan kalau ada pertemuan-pertemuan keluarga. Memang sosoknya tak dapat dilupakan. Memang saya omnya, kebiasaan panggil saya om muda, tapi saya panggil Bro. Jadi dia yang paling gagah, paling ganteng, paling cantik, jasmani dan rohani. Di sini juga masih keluarga ganteng-ganteng, cantik dan sini makanya anak-anaknya gagah perkasa. Dayang-dayang anak-anak perempuannya putri-putri yang luar biasa, semua cantik-cantik. Dan ada ondang-ondang ribuan. Nah, itu ya. Saya yang paling jelek. Nah, makanya saya akan bernyanyi. Tapi 2 seri, 3 seri tujuannya. Tapi dengarlah, kalau tidak ada waktu atau kesempatan, saya hanya bernyanyi. Bukan melodi, bro ya. Bernyanyi. Dengar, nikmati, terima kalau mau, rasakan kalau mau, kalau tidak usah juga, karena bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kita. Sampingkan keberatan dan tiap dosamu, pandang tujuan surga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan ragu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kita. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kita. Sampingkan keberatan dan tiap dosamu, pandang tujuan surga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan ragu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kita. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengarahkan hidupku padanya
di hadapanku dan berlari-lari-larilah, berlari-lari pada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga yang ada dalam Yesus Kristus. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengarahkan hidupku padanya di hadapanku. Ku berlari-lari pada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga yang ada dalam Yesus Kristus. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan itu tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Selamat Henry menikmati pahala kemuliaan bersama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari orang tua kita. Selanjutnya persembahan pujian dari Gereja Kibai Tombang. Disilakan.
Tuhan Yesus memberkati pujian dari gereja Cibay Pompong. Persembahan pujian yang ketiga dari Jemaat GPDI El Sadai GP. Disilakan. Tuhan Yesus memberkati usia dari Jemaat GPDI El Sadai GP. Selanjutnya persembahan pujian dari jemaat setempat. Disilakan.
kadi nani kadi mantap kadi mantap itu boleh
yang mendengar setiap jeritan hati kita. Dan kita percaya bahwa kita beribadah kepada Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Kita angkat pujian ini. Kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama. Sekali lagi kita angkat refrain pujian ini. Yesus, Yesus Tuhan. Doa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edi Kosanda. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu.
firman-Mu kekuatan kami. Karena itu Tuhan, sore hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan mengingatkan kami akan kehidupan kami sebagai ciptaan, sebagai orang yang terbatas. Karena itu Tuhan, melalui hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Melalui hamba-Mu Kau berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setboro Padang Sarjana Teologi, Biro Penggembalaan GPDI Sulawesi Selatan. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Mantap sama lagi. Baik. Tuhan berkati. Iya. Bunga kadang ko bukua tabe lako kita sola nasang tu mak yoren late inang maduk sen la bibi ko kuah tabe lako keluarga tu na batang teka masusan pelana ia tu ambek salah satu hamba Tuhan senior Gereja Pantekosta di Indonesia, Sulawesi Selatan. Na tambai kabor mo puang totu mampata lamai alak na keluarga, lamai alak na pak tondokan, lamai alak na kombongan. Na duka lamai alak na hamba-hamba Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia, Sulawesi Selatan. Ya betul, te mabungi to temo bukua ta parapa yoko ta delana sangtan kadana Tuhan kada apa katana kada me pasalama laku basangki ya betul tabungka ilan Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Dengar baik-baik dan saya membacakan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang dalam bahasa Toraya Nagua kumua Kiangga kapua Dio olona puang Tu kematianna Tumaito mengkaolanna. Kiangga kapua Dio olona puang Tu kematianna tumai to mengkaolanna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sidang penghiburan yang sangat dicintai oleh Tuhan.
berbicara tentang kematian, tentu tidak seorang pun merindukan. Tak tahu mau nama itu dia orang kematian. Tetapi sekalipun kita tidak suka yang namanya kematian, tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kematian akan datang. Inang larampona tuli bisa kematian. Kematian akan datang. Kita siap atau tidak siap, mau atau tidak mau. Alkitab banyak berbicara tentang kematian. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus menekankan dengan tegas, aku tidak mau saudara-saudara, apabila kamu tidak mengerti, apabila kamu tidak paham, apabila kamu tidak tahu tentang kematian. Kitab Wahyu menuliskan tentang kematian, bahwa kematian adalah suatu kebahagiaan. Kematian adalah suatu kebahagiaan. Memang sepintas apabila kita membaca, kita mendengarkan, maka ini adalah ungkapan yang hampir-hampir kita tidak setuju. Tapi setuju atau tidak setuju, Alkitab katakan seperti itu. Lalu pembacaan kita pada malam hari ini, Alkitab berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Orang mati, yaitu di orang kematian. Ada yang meninggal pada saat belum lahir. Ada yang meninggal pada saat lahir. Ada yang meninggal pada usia parubaya. Ada yang meninggal pada saat usia telah tua. Tetapi saya ingin katakan pada malam hari ini, soal kapan kita mati, di mana kita mati, semua dalam kedaulatan Tuhan. Pengelorannya Tuhan. Semua dalam kalendernya Tuhan. Namun inoka pikir lamate, sebagaimana Khairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi sejarah mencatat Khairil Anwar mengakhiri hidupnya, meninggal di usia 26 tahun. Sekalipun dia ingin hidup 1000 tahun, tidak seorang pun yang dapat menghalangi apabila Bapa berkata, hai anak Adam, kembalilah. Kenapa demikian? Alkitab berkata bahwa Allah
sesuatu indah pada waktunya. Lalu kapan suatu kematian menjadi kematian yang berharga, menjadi kematian yang indah, menjadi bisa kematian tunasura karena Tuhan dianggap. Yang pertama, apabila mengakhiri pertandingan dengan baik. Apabila mengakhiri pertandingan dengan baik, sadar atau tidak sadar, perjalanan hidup kita, perjalanan pelayanan kita ibarat berada pada sebuah gelanggang pertandingan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Alkitab berkata di sana, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ayat 7 bagian A. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Seorang yang bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25, menguasai diri dalam segala hal. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang tua kita yang sangat kita kasihi, almarhum Bapak Pendeta Dr. H.L. Payung STH. Siapa yang tidak kenal? Di tempat saya pada khususnya beberapa kali memimpin ibadah, termasuk pernah memimpin ibadah pemberkatan nikah. Lalu kemudian beberapa hari lalu Tuhan perkenankan orang tua kita menghembuskan nafas yang terakhir. Yang kalau tidak salah ketika itu didoakan oleh Pendeta Yusak Tamba. Tentu dalam kurun waktu yang cukup panjang melayani Tuhan, ada banyak yang telah dikerjakan, ada banyak yang telah ditorehkan. Dalam berbagai bentuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Pantekosta di Indonesia. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu mengakhiri pertandingan dengan baik. Tentu dalam kurun waktu yang sangat panjang, dengan tidak kenal lelah, kemana pergi, di mana berada dalam tugas-tugas pelayanan. Telah menguasai diri
dalam segala hal, sehingga terus eksis ada di benak Tuhan sampai pada nafas yang terakhir. Mengakhiri pertandingan dengan baik apabila menguasai diri dalam segala hal, kemudian memiliki tujuan. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Rasul Paulus seorang hamba Tuhan, tetapi ternyata juga adalah seorang olahragawan. Dia berkata tidak sembarang memukul, bagaikan memukul angin, sehingga tenaga, kekuatan, powernya terkuras, tetapi tepat sasaran. Tujuannya jelas. Karena mengasihi Tuhan, karena mencintai Tuhan, tujuannya jelas. Bukan mahkota yang akan layu, bukan mahkota yang akan sirna, bukan mahkota yang akan hancur, tetapi mahkota yang abadi. Mengakhiri pertandingan dengan baik, menguasai diri dalam segala hal, memiliki tujuan yang jelas, kemudian melatih tubuh dengan baik. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini adalah bahagian terpenting yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Jangan sampai kita sendiri memberitakan Injil, tetapi justru kita sendiri ditolak. Sebab itu Alkitab berkata bahwa kita adalah surat yang terbuka. Dari perkataan kita, dari perlakuan kita, seharusnya mencerminkan Kristus. Sebab itu satu ketika Mahatma Gandhi memberi sebuah pernyataan. Mahatma Gandhi adalah seorang ternama, terkenal, advokat asal India. Dia berkata, aku suka Tuhannya orang Kristen, tapi aku tidak suka, aku tidak tertarik dengan orang Kristen. Kenapa? Mungkin saja dalam keseharian orang Kristen, dalam keseharian orang-orang yang melekat pada dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah orang Kristen, tidak mencerminkan Kristus dalam keseluruhan kehidupannya. Tena mempayan tu katuanna Kristu lan mintu sulapa alo katuanna. Ya mo poletona ko itu Mahatma Gandhi, saya suka Tuhannya orang Kristen, tapi saya tidak tertarik, saya tidak suka dengan orang Kristen. Tentu ini menjadi tamparan keras untuk kita, yang seharusnya kehidupan kita mencerminkan Kristus, mencerminkan Yesus. Sebagaimana Paulus katakan, jangan sampai aku mengajarkan, tapi aku sendiri ditolak. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Maleaki, yang umat-umat Tuhan harapkan adalah dari mulut hamba-hamba Tuhan berita yang menjadi
yang menghiburkan, tetapi fakta dalam kitab Maleakhi, Alkitab berkata justru imam-imam ketika itu membuat umat-umat Tuhan tergelincir. Umat-umat Tuhan justru dibawa jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan kematian menjadi kematian yang berharga? Sebagaimana Mazmur 116 ayat 15 tuliskan, yang pertama, apabila mengakhiri pertandingan dengan baik. Lalu kemudian, apabila mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 bagian B. Aku telah mencapai garis akhir. Paulus telah bertahan sampai pada garis akhir, titik terakhir. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, ada banyak persoalan harus kita hadapi, harus kita jalani dalam hidup ini. Bertanding bukan hal yang mudah. Ada pada sebuah gelanggang pertandingan bukan hal yang ringan. Untuk memenangkan sebuah pertandingan, untuk mendapatkan juara. Bagaimana supaya kematian kita menjadi kematian yang berharga? Mencapai garis akhir. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila memelihara iman, Alkitab sudah mencatat perjalanan kekristenan kita, perjalanan hidup kita, perjalanan pelayanan kita tidak akan mudah. Bahkan Alkitab berkata, kamu akan dibenci. Kamu akan dibenci oleh banyak orang karena nama Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang penghiburan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kematian adalah kedaulatan Tuhan. Lalu dalam perjalanan hidup kita, ketika kita sementara ada dalam sebuah gelanggang pertandingan, lalu kemudian Tuhan panggil kita, tidak ada kekuatan untuk membatalkan kedaulatan Tuhan. Mui tangan nama siam papena kena kuami tuambe, hei anak Adam sule moko, kita akan kembali. Ya Tuhan, aku 22 tahun na inang tangan nama siam papena. Tapi Tuhan berkata, kembali hai anak Adam. Tidak ada yang bisa membatalkan kedaulatan Tuhan. Anak-anak, muda, tua, terpandang, tidak terpandang, bijaksana, belum bijaksana, kaya, belum kaya. Kalau Tuhan berkata, kembalilah hai anak Adam, saat itu juga kita harus kembali. Yang ketiga, yang terakhir, kapan kematian kita menjadi kematian yang berharga? Ketika kita paham, ketika kita tahu, ketika kita sadar bahwa kematian adalah kembali ke rumah Bapa. Yang tamate sule ki pole kita langang banduan nambe.
ke-20, kewargaan kita bukan di dunia ini, tapi kewargaan kita adalah di sorga, di rumah Bapa. Sebab itu kita berkata dalam Yohanes 14, jangan gelisah hatimu. Aku akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Mati adalah pulang. Mati adalah kembali ke rumah Bapa. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1, satu ketika kemah kediaman kita di dunia ini akan dibongkar. Apakah karena kita sakit atau tidak sakit? Satu ketika kemah kediaman kita di dunia ini akan dibongkar. Ya teka tuan tate. Satu ketika pisan natu dako lama lalan mate. Pisan natu lama lalan mate. Aku baiding kitu mekutana-tana ma apo itu tama lalan mate. Alkitab mencatat Roma pasal 3 ayat yang ke-23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mintuna turutolino madosa nasang mo na tampe mo kamala biranna Tuhan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Bahkan dosa ya murah kematian. Bahkan dosa ya murah kesanggangan. Tapi haleluya, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nabasei morarana po Yesus Kristo tumintu na dosa na torotolino. Nabasei morarana po Yesus Kristo tu dosaku, dosami, dosata solanasan yamora pesuru sundun taen doan dito rarana po Yesus Kristo. Haleluya. Mati adalah kembali pulang ke rumah Bapa. Saya akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan satu ilustrasi. Satu ketika satu kelompok pendaki gunung berupaya berlatih mempersiapkan diri untuk mendaki dengan harapan dapat menaklukkan pegunungan tertinggi dunia, Gunung Himalaya. Segala upaya, segala daya dikerahkan. Lalu kemudian saatnya untuk mendaki. Singkat cerita, kelompok pendaki gunung ini berhasil menaklukkan pegunungan tertinggi Himalaya. Di puncak Gunung Himalaya, mereka menancapkan, mengibarkan bendera negara mereka. Mereka kibarkan, mereka tancapkan bendera klub mereka. Mereka bersuka cita, mereka berbahagia, mereka euforia. Lalu kemudian saatnya mereka akan kembali. Sejarah mencatat tidak ada satupun dari anggota klub pendaki gunung ini yang berhasil tiba di rumah mereka. Kenapa? Mereka mati di jalan pada saat kembali turun dari puncak gunung Himalaya. Makanan mereka habis, obat-obatan mereka habis, dan lain-lain sebagainya. Makna yang dapat kita simak
Kerap kali dalam dunia ini, pada gelanggang pertandingan, pada perjalanan pelayanan kita, kita hanya fokus untuk mencapai puncak daripada sukses. Tapi kita lupa bahwa satu ketika kita akan kembali ke rumah Bapa. Kita akan pulang ke rumah Bapa. Sebab itu persiapkan diri baik-baik. Sesudah almarhum, orang yang sangat kita kasihi, Opa Pendeta Dr. H.L. Payung STH. Sesudah beliau, saya tidak tahu siapa punya giliran. Tetapi mau atau tidak mau, kita tahu atau tidak mau tahu, giliran itu akan datang. Entah kapan dan di mana, bagaimana prosesnya. Mari persiapkan diri. Biar kematian kita menjadi kematian yang berharga. Menjadi kematian yang berharga. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tutup Alkitabmu. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga. Dengan kita menyanyikan lagu ini, sadarkah kita setelah kita dengarkan firman Allah, almarhum orang tua kita telah memberi contoh, telah memberi teladan yang baik, ketaatan, menyelesaikan pertandingan sampai pada garis akhir. Mari kita berpikir akan pribadi kita. Firman Tuhan ini tidak lagi didengar oleh almarhum, tapi kitalah yang masih bisa mendengar, kitalah yang masih bisa berpikir, kitalah yang masih bisa melihat bahwa sungguh ketaatan kami selama kami ada di dunia, dalam pendirian dalam pelayanan kami, adalah hal seperti menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kita menyanyikan lagu ini, dan di akhir dari lagu ini, Pendeta Petrus Batau akan memimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Ku tak Hati sebagai hamba
Ya Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Di tengah duka pada malam hari ini, iman kami dikuatkan, iman kami dipulihkan, dan kami diajar, kami dinasehati, supaya kami tetap taat kepada Tuhan sampai langkah yang terakhir. Firman-Mu adalah jawaban yang pasti bagi kami, semua kami yang ada pada malam hari ini, supaya kami boleh mengoreksi kehidupan kami, melihat perjalanan kami, bahwa kami harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bahkan kami sebagai hamba-Mu, sebagai umat-Mu, kerinduan kami supaya kami bisa menyelesaikannya sampai langkah yang terakhir. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang datang pulang dengan satu kepastian bahwa kami tetap setia mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Kembalikan kekuatan pengurapan, baiklah pengembalaan jemaat dalam tugas yang diemban sebagai anggota Majelis Daerah Gereja Pantekosta Indonesia Selatan. Biro Penggembalaan begitu berat dan begitu banyak pelayanan yang diemban hamba-Mu. Pakai terus dengan kekuatan hikmat dari Tuhan. Terima kasih firman-Mu, terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati yang masih sisa pada kami, dipertambah-tambahkan dan yang diberikan kepada untuk pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita berikan kepada kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan bawa korban persembahan kita sambil kita melakukan pujian. Sekalipun aku dalam gelap. Aku dalam lembah gelap, tidak takut sekalipun badai obat datang menerpa, ku tak tetap Engkau di sisiku. Aku percaya. Persembahan tetap dijalankan. Persembahan pujian dari anak cucu kami persilakan. Dan setelah pujian dari anak dan cucu, dilanjutkan persembahan pujian dari siswa-siswi Sekolah Alkitab Kalaulu dan alumni Sekolah Alkitab Toraja Kalaulu.
persembahan pujian dari anak dan cucu kami persilakan. Ya wala sulit mali ba gumra sa tepiat ya. Ya, persembahan pujian yang berikut dari siswa-siswi Sekolah Alkitab Toraja dan alumni kami persilakan. Seluruh siswa-siswi dan alumni Sekolah Alkitab Toraja dari angkatan 1 sampai hari ini kami persilakan.
sekalian dengan guru-guru dan staf kalau hadir silakan. Bagian favorit dari hamba Tuhan ketika mengajar di sekolah kita belajar. Peganglah tanganku, rohku. Ya, sebelum bubar, mungkin dari siswa-siswi angkatan sekarang akan persembahkan pujian. Selanjutnya, selesai dari persembahan pujian angkatan yang sekarang, selanjutnya persembahan pujian dari alumni atau mantan pengerja dan pengerja GPDI
selalu saram selesai ini. Selanjutnya persembahan pujian dari pengerja
menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Banyak pengerja Sansaramu, tapi cuma ini sebagian yang baru hadir. Mungkin sementara ada di jalan lagi. Semua gembala pengerja Sansaramu itu kebanggaan kami sebagai pengerja Sansaramu. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita angkat pujian ajarku mengerti, dan kita semua, mari kita semua berdiri. Ajarku mengerti segala rencanamu.
pujian ini Bapakku ajaib segala rahmatmu. Bapak Pendeta Yusuf Sonda, sarjana teologi, akan membawa kita di dalam doa penuh. Bapakku ajaib segala Setelah Tuhan menyertai dan memimpin kami dalam ibadah penghiburan pada malam ini, kami berdiri merendahkan hati dan menyembah Tuhan, memohon tangan Tuhan terus memimpin kehidupan kami dan menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dalam seluruh keberadaan kami. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak mampu. Sebab itu di dalam duka yang sementara kami alami, kami mohon kehadiran Tuhan terus menguatkan dan menghibur kami, sehingga kami tetap kuat dan teguh di dalam menghadapi duka ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya untuk mengakhiri ibadah penghiburan ini. Mari Tuhan menolong kami. Saudara-saudara sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih dan rahmat dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus, turun dan menyertai kita semua, dari malam hari ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali ke dalam dunia, menjemput kita para saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya lanjut saja. Laporan apabila kami pertama dimangga daripada oleh si Taruna pertama di tahun yang itu Ungkapan bela sungkawa yang itu perintah yang mungkin dan kadang-kadang perintah telah diperampok atau siainan ki pamengan. Ya, yang Tanesia, sebelum kita mendengarkan kata-kata dari keluarga, saya persilahkan bagi saya yang ada menyampaikan pengumuman untuk hari-hari selanjutnya pada Bapak ini. Ketua Pak Bupati Tabe aku kita Suranasang, labi Tabe laku keluarga, tuna pebatang PK Masusan. Penyampaian pengumuman dari majelis daerah terkhusus untuk rangkaian kegiatan acara yang masih akan kita tempuh sampai pada prosesi pelepasan jenazah
jenazah. Untuk itu saya mohon untuk dapat diperhatikan. Besok hari Rabu ibadah penghiburan di tempat ini ditiadakan, tetapi nanti hari Kamis kegiatan PKK akan dilaksanakan jam 3 sore. Lalu kemudian setelah itu jam 5 sore akan diadakan ibadah khusus di gedung gereja, yaitu pelantikan Gembala Sidang GPD Bukit Hermon Sarambu yang akan dipimpin oleh Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi sangat diharapkan kepada seluruh jemaat, keluarga, Majelis Wilayah Sangala, hamba Tuhan di wilayah Sangala untuk dapat menghadiri dan mengikuti acara ini. Selanjutnya, pada hari Jumat siang, setelah makan siang, bagi keluarga dan jemaat akan memberangkatkan jenazah almarhum Bapak Pendeta Dr. H.L. Payung SPH untuk jenazah orang tua kita dipindahkan ke Tongkonan Tumika sesuai kesepakatan keluarga dan pihak pimpinan gereja. Lalu kemudian hari Jumat di Tongkonan Tumika masih akan dilaksanakan ibadah penghiburan jam 5.30 atau setengah 6 sore. Lalu yang terakhir, ibadah pelepasan jenazah akan diadakan pada hari Sabtu jam 10 pagi WITA di Tongkonan Tumika. Ibadah akan dipimpin oleh Majelis Daerah dan secara khusus oleh Bapak Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Pendeta Yoce Puluhan MA MTH, sudah akan hadir pada Jumat malam dan akan memimpin pada hari Sabtu dalam ibadah pelepasan jenazah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam penghiburan, salam penguatan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Yang untuk kita pengumuman untuk Pakar Parampo, seluruh pimpinan atau di daerah Sulsel Gereja Pantekosta di Indonesia. Seterusnya namperang iki kada sang buku yang may keluarga tulan nasoyan toroto di matuan na tu saburara itu sanganna Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto Tan di Lebang SIP NM atau Bapak A di Sawangan Batu. Apa joki itu ya? Mama, sudah ada mama. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Bapak Pendeta Seth Boropadang STH yang sudah melayani kita dalam penghiburan dengan firman Tuhan yang begitu indah meneguhkan kita semua, khususnya keluarga yang berduka. Yang saya hormati Bapak AKBP Odnil Payung, seharusnya Bapak yang mewakili keluarga, tetapi beliau mempercayakan kepada saya malam hari ini. Kebetulan kami sejawat di TNI Polri, jadi TNI Polri itu selalu kompak, dan itu menjadi jaminan untuk kondusivitas wilayah di mana saja. Pak Odnil Payung AKBP dari kepolisian, ya tadi kami ngobrol bersama, seharusnya beliau yang menyampaikan sepatah kata dari keluarga, tapi beliau memberikan kepada saya. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bapak-bapak para pendeta, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, cukup banyak tadi yang di sebelah sana dan di sebelah sini banyak. Terima kasih atas pelayanannya. Yang saya hormati Ibu atau Nenek Ike beserta seluruh keluarga besar, anak, mantu, cucu, mungkin ada cicit ya. Jadi terima kasih, mewakili saya berdiri di sini untuk memberikan sepatah kata dari keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah akhir segala kehidupan. Hendaknya kita yang masih hidup memperhatikannya. Saya mengapresiasi Bapak Ibu semua, khususnya jemaat yang banyakkan ada di sini dan masyarakat, keluarga besar dan dari berbagai tempat yang meluangkan waktu begitu rupa secara khusus hadir di sini. Dan saya perhatikan tadi nyaris tidak ada yang terlambat. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu sangat menghargai adanya ibadah atau kebaktian, penghiburan. Karena itu bagian dari kehidupan kita selagi masih hidup, memperhatikan hal-hal seperti itu. Seperti firman Tuhan tadi, Pengkhotbah 7 ayat 2, lebih baik kita pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Suka atau tidak suka, seperti Bapak Pendeta sampaikan tadi, mau atau tidak mau, suatu saat kita akan sama seperti orang tua kita yang berbaring saat ini. Sehingga harus kita pastikan kita sudah di dalam Tuhan atau belum. Kita sudah lahir baru atau belum. Kalau tidak lahir baru, tidak bertobat sungguh-sungguh dan percaya juru selamat, maka apapun, sekalipun dunia ini kita kuasai, sia-sia adanya. Sebab itu kita yang masih hidup, mari kita memperhatikan, mengoreksi diri kita. Kita sudah lahir baru, kita sudah dalam Tuhan atau belum? Jangan sampai kita sudah merasa tapi ternyata belum. Ini harus kita koreksi. Termasuk saya mengoreksi diri saya sendiri. Karena itu percuma kita hidup hanya beberapa puluh tahun di dunia ini, tapi kita pergi ke tempat yang salah, maka menyesallah kita selama-lamanya. Itu saya apresiasi Bapak Ibu datang bersama dengan keluarga. Kehadiran Bapak Ibu menjadi penghiburan juga bagi keluarga kami semua di sini. Terima kasih sekali lagi kehadiran kita semua, pelayanan Bapak Pendeta dan majelis dengan seluruh kehadiran jemaat GPDI
Bukit Hermon, Salu Sarambu Sangala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sedikit maaf bukan menyaingi Pak Pendeta, karena saya mau ingin Bapak Ibu pastikan selamat atau tidak. Roma 5 ayat 9-10 mengatakan, kalau kita tidak diperdamaikan dengan Bapa Surgawi, kita tidak mungkin selamat. Tapi ayat itu mengatakan pasti diselamatkan. Oleh sebab itu tidak boleh kita bilang ragu-ragu dan lupa urusannya pemuatu atau tidak bisa. Ayat itu jelas pasti diselamatkan. Ayat 9 dan 10 dua-duanya ada pasti diselamatkan. Oleh sebab itu sangat penting Bapak Ibu hadir di sini, apapun dikerjakan, kalau tidak selamat sia-sialah hidup itu. Menyesal selama-lamanya. Naik angkutan kota, salah naik angkutan kota, paling kita menyesal 1 jam. Gitu? Salah masuk jurusan sekolah, mungkin menyesal beberapa tahun. Salah milih pasangan, menyesal seumur hidup. Tetapi salah iman, menyesal selama-lamanya. Itu yang harus kita pastikan, sudah selamat atau belum. Orang yang selamat yang saya pelajari, bertobat sungguh-sungguh, mengakui dosanya, menyesal mendalam, dan percaya Yesus sudah menggantikannya di kayu salib, sehingga dosa kita sudah diselesaikan. Dosa mana? Seluruh dosa kita, bukan dosa saat bertobat saja, seluruhnya sampai kita selesai nanti. Jadi itulah sangat pentingnya kita menghadiri kebaktian. Saya menambahkan sedikit karena ya saya sangat anggap ini penting untuk kita semua supaya kita betul-betul ada di dalam Tuhan. Ketika Tuhan panggil, kita termasuk orang yang disebutkan tadi. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Orang yang lahir baru itu ada di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Di luar Yesus kita tidak dapat apa-apa. Amin. Amin. Yang kedua saya mau sampaikan mewakili keluarga. Tidak ada gading yang tidak retak. Tiada kegiatan yang sempurna. Pasti ada kekurangan di sana sini. Keluarga sudah berupaya dengan segala sinergitas dari semuanya yang turut ambil bagian. Terima kasih semua. Tetapi kekurangan itu pasti ada di sana sini. Manakala ada sambutan, pelayanan, tutur kata, sikap, tingkah laku dan sebagainya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, keluarga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi tidak banyak yang kami sampaikan, terima kasih. Karena tadi ada Pak Otnil, jadi kalau kami di TNI Angkatan Darat, terima kasihnya, terima kasih yang besarnya. Kalau terima kasihnya Pak Otnil dari kepolisian, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kalau terima kasih dari Angkatan Laut, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dari Angkatan Udara, terima kasih yang setinggi-tingginya. Itulah apresiasi kami keluarga, kehadiran Bapak Ibu semua hadir bersama keluarga di dalam kebaktian penguburan ini. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata yang salah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Foto matuan na Pak Abon. Setaruna tama kini istirahat. Kalau itu butuh deh Pak tuh kadang tempat-tempat semua. Lalu sayangnya nangkaran yang besar. Semua tidak ada gading yang tidak retak.
dan jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, yang semua kekurangan, kekhilafan jangan disimpan di hati, tapi sebagai orang percaya kita saling maaf dan memaafkan sebagai bukti bahwa kita telah lahir baru. Amin, saudara. Dengan demikian kita masuk dalam acara istirahat. Saya serahkan kepada Tuhan. Ya, demikianlah ibadah hiburan Bapak Pendeta YL Payung. Kita sini gimana ya? Apa yang terjadi, guys? Itu mereka. Terjadi rusak nih saya. Beda tapi pesan luar tema. Sanggal rusak mereka. Itu pesan luar. Kalau dipakai teh. Oh, terus silakan lah. Kalme. Sakit tu benar. Tidak pesan luar kan. Guys, untuk maafin guys. Sepertinya gimbal yang sudah merusak. Apa yang terjadi? Pagi saya ada mah sort piring-piring. Sanggal guys. Mario masih sini ada lain deh. Guys, rusak nih. Sanggal kedua. Ya, ada lori pas dulu. Halo guys, saya itu mau pesan lor kamera aku ya. Itu pesan lor dari Siano. Kita apa lipat kita. Kita satu. Guna betul silakan lah kan. Apa yang terjadi? Kita ulas ya. Kisah dulu ini sama tuh itu sudah lalu dulu guys, kamu teh kudu semua penonton, kudu semua budak. Terima kasih sudah mengikuti ibadah penghiburan atas kerja Bapak Pendeta Dr. HL Payung, HL. Sini ya, terima kasih banyak. Mohon maaf ini gimbal jom sudah rusak, sudah oleng-oleng ini. Dan mohon maaf sekali. Kita makanya terima kasih banyak. Jangan lupa di-share. Ya, penonton baru diyakinkan bahwa sudah follow supaya setiap
live dari Ompit Sabana TV senantiasa hadir di layar HP Anda. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ya, tidak banyak dan sukacita, berkat juga. Terima kasih.